Dan dengan adanya pembubaran pondok pesantren ini termasuk penistaan agama. Karena banyak Al-Quran kami yang diobrak-abrik, hancur. Ini pihak PTPN 1 Regional 7 sudah memicu isu SARA. Jikalau tidak ditanggapi, maka umat Islam konsekuensinya akan turun semua. Catat itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lampung Selatan, PT Perkebunan Nusantara PTPN 1 Regional 7 secara brutal menghancurkan 40-an rumah warga dan bangunan pondok pesantren Ponpes Matlaul Anwar di RT 040, Dusun IX, Tanjung Rejo 2, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025. Pengusakan tak bersisa atas bangunan ponpes tempat pembinaan moral dan mental spiritual generasi Islam masa depan itu menuai kecaman keras dari umat Islam, pendiri ponpes, serta jamaah yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan di tempat tersebut. Ustadz Muhammad Rofiuddin, Rofi, pendiri ponpes, menyatakan rasa kecewa dan marah atas tindakan tersebut. Saat ditemui oleh awak media bersama puluhan jamaah usai bangunan pondok pesantren dirobohkan, ia mengatakan bahwa peristiwa penghancuran ini sangat melukai perasaan umat Islam setempat. Penghancuran ponpes ini sangat melukai hati kami, menyakiti para santri, jamaah, dan umat Islam secara umum. Tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan sebelumnya, bangunan ponpes kami diratakan menggunakan alat berat ekskavator, ungkap guru mengaji yang akrab disapa Ustadz Rofi ini. Ustadz Rofi menambahkan bahwa kejadian tersebut menyebabkan kerusakan dan kehilangan sejumlah barang penting. Apa yang dilakukan PTPN 1 ini tidak hanya melecehkan umat Islam, tetapi juga merusak nilai-nilai agama. Banyak Al-Quran yang hilang atau rusak akibat penggusuran ini. Juz, amma pun ikut hancur, sajadah diinjak-injak oleh eksavator, dan peralatan seperti mesin air, tangki wudhu, serta speaker besar untuk kegiatan pengajian raib tanpa jejak, tambahnya dengan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan siapa Pak? Dengan Muhammad Rofiuddin. Ini rame-rame ada apa Pak ya? Ini kami sedang mengecek bahwasanya ada berita pondok kami dibubar dengan secara arogansi oleh pihak PTPN 1 Regional 7. Ternyata begitu kami ngecek ke sini, inilah adanya, memang benar adanya berita dari masyarakat, memang pondok kami telah dibubarkan sementara kami sedang tidak ada di rumah. Dan pembubaran ini sama sekali tidak ada konfirmasi dari pihak PTPN 1 Regional 7. Menurut kami ini adalah perbuatan yang sangat-sangat arogan, melanggar kaedah sementara kita berada di dalam negara hukum, dan ini sudah tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kalau memang ada eksekusi, seharusnya pihak pengadilan mengeluarkan surat eksekusi, dan ini adalah pembongkaran yang brutal dan ilegal. Sementara kerugian yang kami alami di sini, banyak pakaian santri yang bercecer, kitab Quran juga bercecer, sisanya pada hilang kemana. Kemudian dari mesin bor yang biasa dipergunakan untuk berwudu dan MCK yang lainnya bagi para santri juga hilang, tower-towernya juga hilang. Pendasi juga ini dibubar, yang mana pendasi ini nantinya akan dipergunakan oleh para santri sebagai tempat perkantoran. Nah, gitu, direktoratnya lah di sini, santri, bahkan jadi tempat kediaman pengurus nantinya. Kemudian salon-salon juga yang biasa dipakai untuk pengajian, lampu, kabel listrik yang begitu panjang juga hilang semua. Jadi kami dengan ini menuntut kepada pihak PTPN 1 Regional 7 untuk mempertanggungjawabkan perbuatan brutalnya. Ini sudah melanggar hukum, karena ini di luar kaedah hukum yang seharusnya pihak pengadilan melayangkan surat resmi. Tapi ini tidak ada, jelas ini pembongkaran ilegal. Terima kasih. Mohon izin Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, ini kan tempat belajar, mengajar, tempat jamaah dan santri untuk menimba ilmu agama. Menurut Pak Ustadz, apakah ini dapat dikategorikan menista agama atau bagaimana? Termasuk menurut saya menistakan agama. Yang lebih menyayat hati saya dan masyarakat, Quran itu bercecer di sana. Berceceran, yang seharusnya Quran itu dimuliakan. Bagi kami umat Islam, kami sangat memuliakan namanya Al-Quran. Tapi nyatanya di sana berceceran, Al-Quran itu berserakan. Ini sudah termasuk penistaan agama.
Satu, merobohkan tempat pengkajian ilmu agama di sini. Yang keduanya, mereka menistakan Al-Quran. Harapan kedepannya apa Pak Ustadz? Harapan ke depan saya mohon kepada pemerintah untuk menanggapi keluhan kami yang ingin memiliki pondok pesantren, yang mana pondok ini dibangun bukan dari harta saya karena saya tidak memiliki apapun. Murni ini adalah dari masyarakat yang mana mereka menginginkan adanya pondok pesantren berdiri di tempat ini untuk mengkaji ilmu agama supaya anak-anak mereka pun menjadi regenerasi yang beriman bertakwa. Maka mereka dengan uang dari hasil jerih payah keringat mereka sendiri dipisahkan sedikit-sedikit untuk membantu pembangunan pondok pesantren ini yang kemudian dibubarkan oleh pihak PTPN 7 secara brutal. Sementara itu dari Jakarta, alumni PPRA 48 Lemhanasri tahun 2012, Wilson Lalengke, menyatakan kesedihan mendalam atas perilaku tidak menghargai umat beragama oleh PTPN yang adalah perusahaan negara milik pemerintah. Pantas saja bangsa ini selalu dilanda persoalan yang tidak kunjung selesai, para pengurus negara melalui kaki tangannya, termasuk para pengelola perusahaan negara BUMN, menyimpan sifat dan moralitas buruk dalam diri mereka, tega menghancurkan pondok pesantren dan fasilitas keagamaan umat beragama. Dan ini terjadi di banyak tempat, ujarnya mengecam tindakan yang disebutnya sebagai perilaku barbar tersebut. Wilson Lalengke yang dikenal sangat getol membela masyarakat terzolimi di banyak tempat tersebut mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membenahi mentalitas aparatnya, termasuk para pengelola BUMN. Menurutnya, perilaku yang dipertontonkan oleh PT PNI Regional 7 di Desa Natar itu dapat menjadi preseden buruk, karena akan dijadikan referensi oleh publik untuk melakukan perobohan dan perusakan bangunan dan fasilitas ibadah umat beragama di negara ini. Sangat berbahaya jika dibiarkan, bisa jadi contoh bagi perusahaan, lembaga, dan masyarakat umum, untuk merobohkan rumah ibadah sesuka hati, toh negara tidak peduli dengan tindakan buruk dan kriminal semacam itu, tambah lulusan pascece sarjana bidang etika terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linköping, Swedia, itu. Kejadian ini menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya umat Islam, yang berharap agar pihak terkait segera menyelesaikan konflik ini secara adil dan transparan. Pesantren Matlaul Anwar yang ada di Kampung Pelita Jaya, Tanjung Rojo 2 Dusun 9, Desa Natar, Kecamatan Natar, mengatakan tidak terima dengan perbuatan arogansi pihak PTPN 1 Regional 7 yang telah mengobrak-abrik pondok pesantren kami. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga melakukan pencurian barang-barang. Banyak di pondok kami barang-barang yang hilang, Al-Qur'annya hilang, hancur iya. Kemudian fasilitas pondok juga banyak yang hilang, termasuk mesin air beserta tower-towernya juga hilang. Kami menyatakan menuntut kepada pihak PTPN 1 Regional 7 untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, karena ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dan kami mohon kepada pihak pemerintah untuk menanggapi permohonan kami ini. Kami ini hanya rakyat kecil, rakyat biasa yang tidak mengerti apapun. Seharusnya melalui konfirmasi terlebih dahulu apabila ingin merusak rumah atau fasilitas pondok ini, mengkonfirmasi kepada kami. Bukan cara seperti ini, cara arogan. Kita negara hukum. Untuk itu sekali lagi kami mohon kepada pihak PTPN 7 regional, pihak PTPN 1 Regional 7 untuk bertanggung jawab atas perbuatan arogansinya. Sekian, mohon jadikan perhatian, karena kalau tidak kami akan menempuh jalur hukum. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.